Jadi sebelum kita mulai dengan materi kita pada siang hari ini, Pak minta satu orang kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, izinkanlah saya memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima Kudus, Bapak Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih telah menjaga dan melindungi kami dari rumah kami masing-masing hingga kondisi dengan selamat. Bapak, sebentar lagi kami akan melanjutkan dengan aktivitas belajar mengajar kami. Kiranya Engkau turut serta menjaga dan melindungi kami dari awal pertengahan hingga bulan dan akhir dengan Bapak, haleluya, amin. Terima kasih Kristi. Jadi sebelum kita memulai dengan materi, Pak absen dulu ya. Adel, Ada Pak. Tio, Ada Pak. Esli, Ada Pak. Yati, Ada Pak. Ebi, Ada Pak. Ria. Ada Pak. Oke, jadi baik. Di hari semua hadir kan? Ada semua Pak. Jadi sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, Pak akan kasih satu lagu dulu supaya anak-anak tambah semangat ya. Iya. Ya, jadi baik. Anak-anak semua tahu lagu Hal-Haluan. Tahu Pak. Jadi, kalau semua tahu, Pak hitung sampai 3, semua nyanyi. Oke Pak. Ya, jadi baik. 1, 2, 3. Halo. Ya, sekarang kita masuk di materi kita pada pagi hari ini. Materi kita tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum itu anak-anak sudah tahu apa itu persatuan dan kesatuan Indonesia. Kurang tahu Pak. Ya, di sini Pak akan menjelaskan persatuan dan kesatuan. Nah, arti dari persatuan itu gabungan, ikatan atau kumpulan dari beberapa bagian yang telah menjadi satu dalam konteks bangsa, persatuan suku, agama, ras, dan golongan dalam satu wadah negara. Oke, itu kesatuan. Nah, kesatuan itu kesatuan ya baik. Pengertian persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu konsep yang mengacu pada ikatan batin dan semangat kebersamaan antara individu dan kelompok. Nah, konsep ini menekankan bahwa pentingnya kolaborasi, kerjasama, dan solidaritas antara warga negara terlepas dari perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan latar belakang sosial ekonomi. Persatuan merujuk pada
kesepakatan untuk bersatu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Nah, hal ini menekankan mencakup pengorbanan diri demi kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan kolektif daripada kepentingan pribadi. Nah, persatuan di sini di sisi lain menunjukkan integrasi dan keselarasan di antara berbagai elemen masyarakat atau negara. Nah, poin yang kedua, makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki konsep yang harus dipahami sebelum memahami maknanya. Nah, konsep ini dasar dari persatuan dan kesatuan, yaitu kesatuan bangsa, integrasi, nasionalisme, dan patriotisme. Nah, secara sederhana saja, persatuan arti gabungan dari ikatan dan kumpulan dari beberapa bagian yang menjadi satu. Nah, dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kita harus senantiasa menyatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, dulu penjajah berhasil menjajah Indonesia sampai 100 tahun. Hal itu karena kita bangsa Indonesia sebelum mampu untuk bersatu. Masyarakat belum memahami persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sebelum kita lanjut materi yang berikut, apakah anak-anak ada pertanyaan atau baik? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut di materi yang berikut. Nah, materi yang berikut itu pencapaian tujuan nasional. Pencapaian tujuan nasional itu persatuan dan kesatuan adalah pentingnya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi saat mencapai tujuan nasional seperti kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan kemakmuran. Berikut contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama toleransi antar agama. Toleransi antar agama yang mengakui dan menghormati berbagai agama di lingkungan kita, berbuka puasa bersama teman atau tetangga yang beragama yang berbeda untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam menyambut peristiwa keagamaan. Yang kedua, gotong royong. Nah, gotong royong berpartisipasi dalam
kegiatan gotong royong di rumah Anda seperti membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang dibutuhkan, atau berpartisipasi dalam proyek bersama, dan untuk menunjukkan semangat kebersamaan kebaikan bersama. Contoh yang ketiga, menghargai keanekaragaman budaya. Nah, keanekaragaman budaya menghadiri pertunjukan tarian, musik atau variasi tradisional dari berbagai daerah, dan menunjukkan penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia dan ras persatuan dalam keberagaman budaya. Contoh yang keempat, menjaga ketertiban dan keharmonisan. Nah, menjaga dan ketertiban dan keharmonisan itu menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis dan dapat dicapai dengan mematuhi aturan lalu lintas, mengontrol dengan tertib, dan menghormati hak-hak orang lain di tempat umum. Jadi materi kita cukup sampai di sini saja. Baik, kita akan lanjut lagi materi kita. Saya akan lanjutkan makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu mencerminkan dalam berbagai tindakan nyata sehari-hari. Contoh konkret adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, serta menjadi toleransi antar umat beragama. Dan selain itu, gotong royong dalam mengembangkan lingkungan, menghargai keanekaragaman, membangun keanekaragaman budaya, dan mendukung kegiatan sosial juga merupakan wujud persatuan dan kesatuan. Nah, berikut ini ada 5 contoh konkret lainnya. Yang pertama itu gotong royong. Nah, warga masyarakat bekerjasama membersihkan lingkungan sekitar seperti kerja bakti atau membersihkan sampah-sampah yang ada di pinggir jalan. Yang kedua, saling membantu dan menolong. Nah, warga saling membantu dan menolong jika ada tetangga yang mengalami kesulitan seperti sakit, terkena musibah, atau membutuhkan bantuan lainnya. Yang ketiga, menghormati perbedaan. Nah, menghormati perbedaan seperti menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan
sesama masyarakat. Nah, contohnya seperti perbedaan agama. Nah, di Ketong sini ini kebanyakan banyak berbagai agama. Nah, seperti segala SD di agama. Nah, contohnya seperti anak SD dengan anak Tiok. Nah, mereka beragama Muslim, Pak agama Kristen. Walaupun katong beda agama, tapi katong sudah boleh mengejek satu sama lain. Nah, selanjutnya contoh yang keempat, menjaga kerukunan. Nah, menjaga kerukunan itu berusaha menciptakan suasana yang rukun dan harmonis di lingkungan masyarakat untuk menghindari konflik dan perselisihan. Contoh yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial itu aktif dalam mengikuti kegiatan sosial di lingkungan masyarakat seperti kegiatan keagamaan dan acara adat atau kegiatan yang kemasyarakatan lainnya. Oke, baik, materi kita cukup sampai sini saja. Jika anak-anak ingin yang mau bertanya, waktu dan kesempatan Pak berikan. Saya Pak. Bagaimana contoh yang lebih penting tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam ketemuan kehidupan sehari-hari? Contoh dalam hidup kita sehari-hari itu seperti gotong royong, saling membantu satu sama lain, saling menghargai, itu saja. Bagaimana? Ada lagi yang bertanya? Pak, bagaimana cara kita mendukung kegiatan sosial? Baik, Pak akan menjawab pertanyaan dari adik SD. Coba ulangi soal. Bagaimana cara kita mendukung kegiatan sosial? Nah, seperti berpartisipasi langsung dalam kegiatan, memberikan donasi hingga menyebarkan informasi tentang kegiatan tersebut. Penting untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan serta mendukung organisasi, lembaga dan memberikan donasi. Seperti sumbang dana dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial seperti program pendidikan, kesehatan atau pemberdayaan ekonomi. Ya, bagaimana, Pastor?
saja. Tadi kita awali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Jadi sebelum kita tutup, bahkan kasih sebuah lagu supaya kita pulang tambah semangat. Jadi lagu sama dengan yang tadi, abang. Oke. Mulai 1, 2, 3. Halo. Satu. Halo, Bang. Ulang. 1, 2, 3. Halo, Bandung, ibu kota periangan. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari pun rebut kembali. Baik, makasih. Lebih baik minta satu orang untuk dalam doa supaya kita lulus. Kami berdoa sebelum kita pulang terima kasih untuk hari ini Engkau telah menjaga kami dari awal pertengahan kami belajar hingga boleh berakhir dengan baik. Tiba saya kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon untuk kami dalam perjalanan kepada kami di rumah kami dalam kondisi yang selamat. Kami ingin membantu kami dengan Tuhan Yesus dan dalam nama Tuhan kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih Adi Adela. Jadi baik, selamat sore semua. Pulang ini sana ada yang singgah-singgah di kos saya langsung ke rumah masing-masing.